Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Yang saya hormati para ketua dan wakil ketua DPR, MPR, DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati kepolisian dan tentara nasional beserta jajarannya dari pusat sampai daerah, khususnya Bapak Kapolri. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Yang saya hormati para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, para menteri kabinet merah putih, seluruh jajarannya dari setiap kementerian se-Indonesia. Yang saya hormati organisasi politik dan organisasi masyarakat yang menjadi underbow partai politik atau sayap dari organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan atau nasional. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama beserta Sekretaris Umum Majelis Ulama dan anggotanya se-Indonesia. Yang saya hormati Ketua PKMT, Badan Koordinasi Majelis Taklim, beserta anggotanya seluruh Indonesia, para guru dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains, serta siswa dan mahasiswanya. Yang saya hormati rakyat Indonesia, petaninya, buruhnya, supirnya, tukang ojeknya, baik ojek pangkalan dan ojek online. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bagian daripada rakyat Indonesia, ingin bersilaturahmi kepada sekalian yang sudah disebut namanya masing-masing, beserta kesatuannya dan organisasinya, adalah dalam
rangka ingin mengadakan kilas balik, ngobrol dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian melalui media sosial ini, karena saya tidak yakin andaikan langsung bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin tidak bisa. Karena saya salah satu rakyat Indonesia yang penyandang disabilitas dengan cacat tubuh, yang sebagian orang mungkin ada tanda tanya. Andaikan tiba-tiba saya datang ke istana atau ke gedung DPR atau ke kantor kementerian-kementerian yang ada. Oleh karena itu, saya manfaatkan sosial media ini untuk saya bisa dialog langsung, menyampaikan isi hati saya sebagai rakyat yang punya daulat atas negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya adalah HB.MA Rahman Alatas yang tertera dalam KTP. Saya lahir di Desa Sampora, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dulu Provinsi Jawa Barat, dan sekarang sudah menjadi Provinsi Banten. Saya mencoba, entah bicaranya apa, bapak-bapak saudara-saudara sekalian menganggap kepada saya. Tetapi dalam hal ini saya ikut rembuk dengan kondisi negara yang kita cintai di ulang tahun yang ke-81 tahun kemerdekaannya. Dalam analisa saya, 80 tahun Indonesia merdeka, negara ini dengan para aparaturnya sudah banyak berbuat dengan membuat senang hati rakyat. Namun di sana sini ada yang baru sekian persen bisa dilaksanakan dengan keinginan rakyat. Ada yang sudah lebih tinggi lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33. Namun masih ada sampai hari ini negara belum hadir setelah 81 tahun merdeka, atau boleh dikatakan kalau hadir pun masih setengah hati. Apa itu? Adalah Kementerian Sosial dalam menangani
penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut pandangan saya, sampai hari ini kami penyandang disabilitas dengan 4 kategori: cacat netra, cacat rungu, cacat fisik, dan cacat grahita. Saya masih dibutakan dengan tidak adanya informasi valid dari Kementerian Sosial tentang keberadaan orang yang senasib dengan saya. Berapa jumlah mereka dengan 4 kategori disabilitas di negeri ini? Database saya belum menemukan. Konkretnya, hari ini saya bertanya, ada berapa jumlahnya? Di mana provinsi yang terbanyak para penyandang disabilitas dan di mana yang paling sedikit provinsi yang ada penyandang disabilitasnya, atau provinsi mana yang tidak ada satupun wilayahnya ada orang dari penyandang disabilitas. Menjadi pertanyaan besar. Padahal kami adalah bagian dari rakyat Indonesia yang butuh perhatian dari pemangku jabatan di negara ini, mulai dari presiden sampai ke RT. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, masalah disabilitas ada 2 kategori. Ada disabilitas yang bersifat permanen, sama sekali mereka tidak berdaya. Semuanya serba membutuhkan bantuan orang lain. Menggali talenta darinya agak sulit. Sehingga kami anggap mereka penyandang disabilitas yang seperti ini tanggung jawab penuh negara untuk memikirkan, memperhatikan mereka dari segala apa yang dibutuhkan sampai mereka meninggal dunia. Andaikan tidak, kami menganggap pemegang amanat penderitaan rakyat di negara ini telah zalim dan menyakiti hati mereka. Yang kedua, penyandang disabilitas yang bisa diberdayakan dengan talenta yang dimilikinya, tentu untuk mengasahnya, untuk mendidiknya, pemerintah harus turun tangan all out, membangun sarana prasarana pendidikan
yang bertaraf nasional dan internasional. Sementara saat sekarang ini yang saya tahu ada sekolah-sekolah yang membina para penyandang disabilitas adalah sebagian besar yayasan-yayasan yang dikelola oleh swasta, dan itu yang terbanyak. Sementara sampai 81 tahun Indonesia merdeka, sekolah negeri untuk penyandang disabilitas masih bisa dihitung dengan jari. Bahkan saya adalah salah satu korban orang yang disabilitas. Ketika saya ingin mengembangkan talenta saya di bidang keilmuan saya untuk membangun sarana prasarana pendidikan, dipersulit, tidak didukung, bahkan mungkin yayasan yang kami kelola, punya kami penyandang disabilitas, mengelola pendidikan dari MI Sanawiyah Aliyah untuk orang yang normal, tidak mempunyai kebutuhan khusus, masih dipersulit, tidak didukung. Bahkan kesannya lembaga kami adalah dianaktirikan. Sementara untuk olahraga yang sekarang sedang dielu-elukan, ada yang jadi juara dunia, ada yang jadi juara Asia dalam bidang olahraga masing-masing, dengan hadiah ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta. Pertanyaannya, kapan negara membina mereka? Berapa anggaran untuk pembinaan talenta mereka? Sampai hari ini kami masih buta. Kami belum tahu. Kemensos tidak secara transparan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas di negeri yang kami cintai ini. Belum lagi sarana umum yang dibangun seyogianya, dibuatkan fasilitas akses yang mudah untuk para disabilitas bisa masuk ke bangunan umum itu, seperti masjid. Sampai hari ini banyak masjid-masjid yang dibangun tidak dibangunkan akses untuk jalan kursi roda. Sehingga saya pribadi yang duduk di kursi roda, kalau ingin masuk ke masjid, butuh bantuan orang lain untuk mengangkat kursi roda yang saya taiki. Demikian juga pertokoan, hotel, mall, yang meskipun ada sebagiannya yang sudah punya lift dan punya tangga berjalan untuk disabilitas, kami ucapkan terima kasih, namun belum semuanya. Lebih banyak mereka, para pimpinan proyek pembangunan, tidak memperhatikan hal itu. Seakan-akan kami tidak ada di tengah mereka.
Belum lagi berbicara masalah miskin. Kami pun tidak tahu berapa yang tercatat, yang terdata oleh Kemensos secara nasional jumlah orang miskin kota atau miskin desa. Berapa yang sudah diberikan bantuan langsung atau tidak langsung secara transparan, bukan saya tebak-tebakan. Saya pun gelap. Padahal saya tiap hari selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak pemegang amanat penderitaan rakyat di negara yang kami cintai ini, termasuk menangani orang-orang miskin. Saya terima kasih inisiatif Presiden kita Pak Prabowo mengadakan MBG. MBG ini masuk pada ranah syariat agama dari agama Islam, di mana Allah mengatakan orang yang tidak memperhatikan orang miskin dan yatim, mereka adalah pendusta agama. Bapak, jangan kecewa. Saya salut kepada keinginan Bapak. Saya salut Bapak menjadikan bahwa ini adalah program nasional Bapak. Saya menyayangkan bawahan Bapak banyak yang nyinyir. Banyak yang menjadi orang lupa diri. Dia anggap ini adalah kesempatan untuk meraup keuntungan besar melalui MBG. Bapak jangan kecewa. Kalau ada yang memprotes MBG sudah ditutup, saya malah marah. Bukan makan gratisnya yang ditutup, tapi orang-orang yang diberi amanah untuk mengurus makannya anak yatim yang tidak benar dipecat dan diganti oleh orang-orang yang amanah. Itu saran saya sebagai rakyat yang punya daulat. Tidak bisa lebih. Karena anak-anak kami di yayasan kami, sebagian dari orang miskin dan yatim sudah mendapat MBG. Andaikan MBG itu ditutup dan ditiadakan, mungkin ada di antara anak-anak kami di yayasan kami yang menangis. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pemangku jabatan amanah rakyat, saya ingin coba menganalisa Kementerian Agama. Pak, Kementerian Agama mengelola, salah satu yang dikelolanya adalah madrasah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Diniyah, Awaliyah, Diniyah Wusta, Diniyah Ulia. Sampai hari ini
kami melihat pegawai negeri dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, termasuk Diniyah, Awaliyah, Diniyah Wusta, dan Diniyah Ulia, masih sedikit. Sebagian mereka adalah guru-guru honorer. Pak, apakah layak hari ini guru-guru honorer hanya digaji 400.000 per bulan, yang kadang-kala dikolektifkan 3 bulan sekali. 1 bulan 400.000. Saya berpikir, apakah dia tiap hari bisa makan? Untuk pribadinya aja nggak cukup makan 1 bulan 400.000, apalagi kalau dia punya anak, istri, kebutuhan bayar listrik, gas. Masya Allah, tabarakallah. Kapan Pak mereka para honorer guru agama digaji sesuai dengan standar UMR, upah minimum regional, bisa 1,5 juta, 2.100.000, atau 2.500.000. Barangkali mereka bisa bernapas lega. Kalau belum sampai bisa mencapai 5 juta atau 6 juta. Terima kasih. Analisa saya, kalau Bapak memperhatikannya dan bisa mengambil manfaat dari saya yang sedang bersilaturahmi hari ini kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dari kementerian-kementerian yang ada, yang demikian baiknya para menteri, dan mudah-mudahan kerjanya pun sama baiknya dengan apa yang kami harapkan. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang masalah pendidikan nasional. Saya pusing, Pak. Setiap ganti presiden, ganti peraturan. Mulai dari pendidikan dan kebudayaan. Lalu ada pendidikan nasional. Lalu kembali kepada pendidikan dan kebudayaan. Lalu sekarang ada lagi pendidikan dasar dan menengah dipisahkan dengan pendidikan tinggi dan sains teknologi. Kapan kita memikirkan mutu, Pak? Kalau namanya saja dari Kementerian Pendidikan diganti-ganti. Kapan kita berbicara kualitas? Berbicara kuantitas bisa kalau kita punya duit, cepat. Tapi berbicara kualitas, berbicara skill, kita masih jauh, Pak. Pendidikan di Indonesia sampai hari ini 81 tahun Indonesia merdeka masih bisa di bawah mutu pendidikan negara tetangga kita, Malaysia. Jangan bicara Jepang dulu, Pak. Jangan bicara Amerika yang punya Harvard. Mari kita bersaing dengan sehat dalam bidang pendidikan. Jadikan pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang bisa menerorkan para sarjana di bidangnya masing-masing yang berkualitas dan punya skill
yang membanggakan bangsa dan negara ini. Demikian selanjutnya para kiai, para ulama. Saya pencinta para kiai. Saya pernah dididik oleh para kiai. Saya pernah mondok di Pondok Salafiyah. Pengasuhnya tentu kiai. Jajaran Majelis Ulama Indonesia adalah para kiai yang ada di negara Indonesia dengan berbagai pan ilmu yang dikuasainya. Akhir-akhir ini saya kecewa ketika Babe Haikal, salah satu yang diminta untuk membantu Presiden dalam mengawasi produk halal yang sudah sertifikasi dari Majelis Ulama, ada 8 bentuk barang yang haram tetapi disertifikasi oleh Majelis Ulama halal. Saya sedih, Pak. Saya terkejut para ulama, para kiai kok ada yang seperti itu. Apakah ini kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja? Oke. Saya berharap ke depan tidak ada lagi yang mensertifikasi halal dari barang yang haram. Saya mengingatkan sebagai murid, sebagai santri kepada para kiai, ingat dosanya besar menipu orang lain dengan tanda tangan yang ada di belakangnya KH Kiai Haji, apalagi diembel-embeli dengan kesarjanaan yang disandangnya. Maaf sekali lagi. Saya cinta kepada para kiai. Saya cinta kepada para ulama. Saya pernah duduk di Majelis Ulama Kecamatan. Dan oleh karena itu, saya berani berbicara seperti ini demi marwah dan martabat Majelis Ulama. Tidak boleh tercoreng oleh siapapun yang ingin membuat citra ulama di negeri Indonesia ini jadi tidak baik. Para yang terhormat, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebangsa dan tanah air, para pemangku jabatan amanah rakyat dari seluruh bidang dan jurusan yang digelutinya di bawah komando Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Saya berharap ada kesepahaman dalam membangun negeri ini, kompak, menyatukan prinsip semuanya satu hanya untuk negara Indonesia, bukan satu untuk semuanya bagi-bagi rezeki di negara Indonesia. Kalau demikian, pilihan yang kedua, rakyat tetap sengsara. Kami tetap bernapas tersengal-sengal karena mungkin saja masih ada di antara kami yang hari ini ada yang makan pagi, sore nggak makan. Bahkan ada yang pagi, sore nggak makan, cuman minum doang.
itu ada di wilayah 3T. Apakah saudara-saudara, bapak-bapak yang kami hormati, yang kami cintai, sudah kontrol semua itu? Amanah loh. Karena amanah penderitaan rakyat berat. Ketika terpilih kita untuk membangku jabatan, membawa amanah rakyat, tanggung jawabnya di dunia kepada rakyat, di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun negeri ini ke depan lebih baik lagi. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-80, dan saya mendoakan mudah-mudahan para menteri, para anggota DPR, MPR, dan DPD, dan lembaga-lembaga tinggi negara, serta lembaga tertinggi negara, semuanya saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, kuat membawa amanah, siap menjaga amanah, dan tidak niat di hati kita untuk berbuat curang, culas, menghancurkan negara yang kita cintai ini. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.